Baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama melihat Daniel pasal 4 ayat 35. Ya. Saudara bersiap-siap mengikuti dari Alkitab, saudara bisa buka, atau dari alat elektronik saudara bisa dengar saya baca. Saudara, Daniel pasal 4 ayat 35. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Tuhan berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangan Tuhan dengan berkata kepada Tuhan, "Apa yang kau buat?" Saudara, ini adalah kalimat dari Nebukadnezar. Saudara, Nebukadnezar adalah raja Babel, penguasa tunggal dunia waktu itu. Saat ini nggak ada penguasa tunggal di dunia, saudara. Walaupun negara Amerika dengan euforia yang besar kemarin, Joe Biden sudah dalam pelantikan, sudah melakukan pidato kenegaraan. Seluruh dunia lihat, televisi menyorot. Tapi ingat, saudara, di masa lalu dalam kerajaan Nebukadnezar, kerajaan-kerajaan kecil yang lain semua tunduk, harus membayar upeti dan dikuasai. Dalam keadaan sedemikian sombonglah, memegahkan dirilah Nebukadnezar. Dia melihat semua negara lain seperti semut dalam kekuasaan yang sedemikian besar, gak ada tandingnya. Sudah tidak ada yang perlu dicapai lagi. Lalu mulai meninggikan diri, melihat bahwa dia di atas Tuhan. Saudara, saat dia dalam keadaan yang begitu menyombongkan diri, saudara, dia direndahkan oleh Tuhan. Soal kita tahu bahwa Nebukadnezar sampai seperti binatang di padang. Tubuhnya mengeluarkan, saudara, bulu. Dia diusir keluar dari istana. So, tahu apa yang terjadi? Nebukadnezar, ketika dia kehilangan akal sehatnya, kehilangan akal budinya, dia menjadi satu pribadi yang menjijikkan bagi orang di istana. Tidak ada yang melihat dia dalam kemegahan lagi. Yang ada satu pribadi yang begitu tidak mirip dengan manusia. Saudara, dia terusir dari istana. Ketika dalam keadaan demikian, dia melihat kembali kepada Tuhan. Dia menyadari kesombongannya. Dia bertobat, saudara. Tuhan pulihkan keadaan dia. Nah, Daniel pasal 4 ayat 35 itu adalah kalimat seorang yang awalnya meninggikan diri di atas segala sesuatu dan melihat bahwa tidak ada yang lebih dari dirinya. Tuhan pukul dia, Tuhan sentuh dia, dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan, dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berkata, semua penduduk bumi dianggap remeh. Tuhan berbuat menurut kehendak Tuhan terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Saudara, yang awalnya dirinya Nebukadnezar menganggap seluruh penduduk bumi remeh, sekarang dia berkata, aku penduduk bumi, akulah yang remeh. Tuhanlah yang punya kehendak di dalam seluruh kekuasaannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesaya pasal 40 ayat 17. Ketika saya mengingat bagaimana Nebukadnezar berkata, Tuhan menganggap seluruh penduduk bumi remeh. Ini pengalaman dirinya sendiri.
Karena dia menganggap seluruh kerajaan remeh, seluruh penduduk bumi remeh, seperti semut, nggak ada artinya. Ketika Tuhan rendahkan dia berkata, aku juga penduduk bumi. Aku sebenarnya di hadapan Tuhan sama seperti semua yang lain. Aku itu remeh. Saudara, bahasa Indonesia kata remeh udah jarang dipakai. Betul ya saudara? Remeh, kecil, nggak berarti. Saudara, seorang raja akhirnya berkata, aku itu gak ada artinya di hadapan Tuhan. Semalam, tadi saudara, kalau kita bisa mengingat gempa bumi 7,1 skala Richter yang melanda Sulawesi Utara, saya melihat betapa kecilnya manusia saudara. Bumi sedikit bergejolak aja di laut, semua ketakutan untuk tsunami. Betul saudara? Maka kalimat Nebukadnezar, seluruh penduduk bumi ini remeh. Sebenarnya di hadapan Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Apa yang bisa disombongkan? Saya ingat Yesaya pasal 40 ayat 17. Saya bacakan. Yesaya pasal 40 ayat 17. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapan Tuhan mereka. Ya, saya ulangi. Yesaya pasal 40 ayat 17. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapan Tuhan. Mereka dianggap hampa dan sia-sia saja. Saudara, ketika Yesaya mengucapkan kalimat ini menantang segala kesombongan daripada kerajaan-kerajaan, daripada raja-raja yang tidak mau menundukkan diri di hadapan Tuhan. Hari ini peringatan ini juga berlaku bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kita harus sadar bahwa segala bangsa di hadapan Tuhan, apa sih yang bisa disombongkan? Saudara tahu nuklir saudara, kunci hulu ledak nuklir itu kodenya saudara, kodenya di tangan presiden. Kalau Amerika itu polisinya, pemimpin tertinggi memegang kode kunci hulu ledak nuklir. Kalau dia mau itu dipencet saudara, habis saudara. Hebat ya, kita dengar betapa luar biasanya saudara. Ya, waktu Trump saudara ditakutkan saudara. Begitu ditakutkan saudara, sampai Kongres segera berusaha untuk mencegah supaya kode hulu ledak nuklir itu yang dipegang oleh Trump segera kekuasaannya itu dihentikan saudara. Tapi saudara, begitu hebohnya berita ini ketika saya baca, wow, mereka Kongres ngeri saudara. Mereka bilang cepet bikin pemakzulan supaya Trump tidak menggunakan kekuasaannya. Dengan dia mengetahui kode hulu ledak, dia bisa memerintahkan itu segera dimakzulkan. Saudara, waktu saya baca itu, saya ingat Yesaya pasal 40 ayat 17. Saudara, kalau kita lihat kembali ke atas, kita balik melihat kekuasaan Tuhan. Saudara tahu firman Tuhan bilang apa? Segala bangsa seperti tidak ada di hadapan Tuhan. Mereka dianggap Tuhan hampa dan sia-sia saja. Saudara, Trump atau presiden sekarang Joe Biden boleh menjadi pemegang kunci hulu ledak nuklir, ataupun presiden China, presiden-presiden di dunia yang negara punya hulu ledak nuklir. Tetapi yang punya kekuasaan di atas mereka, yang sanggup menjungkir balikan dunia kalau dia mau, itu siapa? Tuhan. Amin saudara. Tuhan yang berkuasa di atas segala. Oleh karena itu kita harus berserah sungguh-sungguh pada kehendak Tuhan. Lihat kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Mazmur 115 ayat 3 bicara tentang kehendak Tuhan. Saya bacakan Mazmur 115 ayat 3. Allah kita di sorga. Tuhan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara, ayat ini berbicara tentang apa? Tentang bahwa yang
berkuasa di atas segalanya, itu yang bertahta di surga, bukan yang bertahta di dunia. Tahta di dunia sementara. Tahta di dunia, raja demi raja berganti. Tadi saya memulai dengan Nebukadnezar. Saya mau tanya, Nebukadnezar masih ada? Nggak ada. Betul? Kita tahu negara kita 32,5 tahun Soeharto. Soeharto ada lagi? Nggak ada. Mana raja yang terhebat? Ada lagi sekarang? Nggak ada. Yang ada, kuburannya masih ada. Orangnya masih di kuburan. Saudara, Mazmur 115 ayat 13 berkata, Allah kita di surga. Pernyataan Allah di surga. Dengar saudara, bukan di bumi. Yang mengendalikan segala di bumi, itu yang di surga. Amin saudara. Yang di surga. Nah, saudara, yang di surga ini yang berkuasa melakukan kehendaknya. Dan kehendaknya tidak pernah bisa dihalangi. Dan apa yang dikehendaki pasti terjadi. Karena itu kalau kita berdoa, gak ada gunanya kita paksakan kehendak. Karena bukan kehendak kita yang jadi kok, kehendak Tuhan. Makanya doa Bapa kami itu sebuah doa yang sangat berhikmat. Jadilah kehendakmu, betul, di bumi seperti di surga. Jangan balikin, jadilah kehendakku yang di bumi jadilah kehendakku di bumi supaya surga melakukan kehendakku yang di bumi. Enggak saudara, bumi harus tunduk sama surga. Bumi harus lakukan kehendak surga, bukan surga melakukan kehendak bumi. Itu namanya bos pulang klakson tet tet tet, pembantu keluar buka pagar. Tet tet tet, pembantu buka pintu. Tuhan bukan pembantu. Tuhan itu Tuhan, pemimpin. Dia Tuhan atas hidup kita. Jadi ketika kita berdoa, kehendak kita itu dikuasai kehendak Tuhan. Maka saudara, harusnya kehendak di bumi berjalan sesuai kehendak yang di surga. Saya mau tanya hari ini, bukankah apa yang terjadi di dunia hari ini, semua yang terjadi itu sesuai kehendak surga? Amin saudara. Karena itu kalau kita berdoa, sudah jelas pasti kehendak di surga yang pasti terjadi di bumi. Surga yang mengendalikan bumi. Lebih baik kita berkata, jadilah kehendakmu. Karena kalau kita bilang kehendak saya mau jadi, nggak bakal pernah bisa jadi. Yang kehendak surga nggak pernah bisa dibatalkan, pasti terjadi. Karena pasti terjadi, nggak pernah bisa dibatalkan. Lebih baik kita mengalah, kita rela, saudara. Buat apa paksakan diri? Karena paksakan diri nggak pernah bisa dapat juga. Karena dia yang berkuasa. Kayak telur ketemu palu, kayak telur ketemu batu, dibenturin, pasti batu, pasti palu yang menang. Kita telur, Tuhan palu. Yang perlu kita lakukan, berserah dan pasrah. Pasrah dalam arti apa? Menerima kehendak Tuhan. Amin saudara. Iya. Hanya orang yang berserah baru bisa mengucap syukur. Kalau orang tidak mau berserah, nggak bakal bisa mengucap syukur. Amin saudara. Ada lagu berkata, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Soalnya kau dengar kesaksian orang-orang yang hidup dalam mabuk, dalam judi, dalam dosa yang sedemikian, pelacuran, dalam dosa kejahatan. Saudara, saya kemarin bertemu dengan 2 orang yang mikrolet lewat saudara. Dia bisa hentiin, dia palakin uang saudara. Dan dia orang yang saya lihat hari ini, saya bilang, kamu wajahmu nggak kayak preman, kamu bisa palakin. Iya pak, saya palakin. Dari SMP saya udah berantem, dia kasih lihat bekas-bekas di tangannya. Itu udah hampir 10 lebih. Itu sabetan pisau saudara, waktu berantem. Tapi saudara, waktu Tuhan kejar, Tuhan cari hidupnya, dia mau sembunyi dimanapun gak bisa. Tuhan tangkap hidupnya, bertobat saudara. Saudara, kita gak bisa lawan Tuhan saudara. Tuhan yang berkuasa dari segalanya. Saudara, bicara tentang kehendak Tuhan, satu ayat yang terakhir saya bagikan. Mazmur 135 ayat 6-7.
Mazmur 135 ayat 6 sampai 7 berkata, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Tuhan menaikkan kabut dari ujung bumi, Tuhan membuat kilat mengikuti hujan, Tuhan mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Saya baca ayat 6 saja, saya ulangi. Saudara, ini mengagumkan buat saya, sangat mengagumkan. Mazmur 135 ayat 6. Saya baca ayat 6 saja, perhatikan. Tuhan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Di langit dan di bumi, di laut dan di samudera raya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu saya baca ayat ini, saya jadi teringat Yunus, saudara. Saudara tahu kejadian Yunus pasal 1? Kan tadi kan bilang Tuhan melakukan kehendaknya kan di bumi, di langit, di laut, di samudera. Saudara, saya ambil contoh kejadian di laut, saudara. Suatu hari, saudara, ingat Yunus ketika dia bagaimana melarikan diri dari hadapan Tuhan. Kalau saudara baca di Yunus, siapa yang turunkan angin topan? Tuhan. Siapa yang bikin laut bergelora? Tuhan. Siapa yang menggoncangkan samudra? Tuhan. Dia gak mau ikut kehendak Tuhan. Saudara, Yunus pasal 1 ayat 14 bicara begini. Orang-orang yang sama Yunus, waktu di kapal begitu luar biasa goncang, mereka cari tahu, nih masalahnya apa nih? Ketika mereka sedemikian dalam ketakutan, mereka berseru sama Tuhan. Ini orang-orang yang gak percaya sama Tuhan awalnya. Bukan orang-orang yang menyembah Tuhannya Yunus. Kalau orang udah dipepet sama Tuhan, kepepet, gak bisa apa-apa. Yang terjadi akhirnya apa? Kembali kepada Tuhan. Makanya sering kali saudara, kalau lancar orang lupa Tuhan. Kalau udah di ICU saudara, nah saudara, dia udah pakai oksigen. Nah Tuhan bilang, ICU. Tuhan bilang, aku lihat kamu sekarang. Dia baru lihat Tuhan juga saudara. ICU, benar-benar ICU saudara. Aku lihat. Saudara, Tuhan baru teriak. Dalam nafas terakhir Tuhan. Nah ini orang-orang di kapal Yunus goncang sedemikian antara hidup dan mati. Nah udah antara hidup dan mati. Apa yang mau dibawa? Harta. Di laut mana bisa bawa harta? Habis semua. Di samudra digoncang antara hidup dan mati. Apalagi yang dipertahankan? Saudara tahu kalau orang naik kapal digoncang sama ombak tinggi 4 meter. Saudara tahu lakukan apa? Buang semua yang ada barang di kapal, buang ke laut. Betul saudara? So waktu saya lihat pengalaman orang-orang laut saudara, saya bicara dengan mereka, saya kagum loh. Sebenarnya ketika pengalaman di laut itu kita maknai, itu mengajarkan apa? Lagu yang berkata, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Betul saudara? Saudara itu kapten kapal kan teriak, selamatkan diri. Dan kalau mau selamat, lempar semua barang ke laut. Buang semua. Jangan ada yang bebanin kapal. Betul saudara? Jangan membebani kapal. Buang semua. Saya mau tanya saudara. Kalau udah antara hidup dan mati, saudara mikirnya, Tuhan berikan saya nafas tetap hidup atau mikirin uang deposito? Semua deposito diambil supaya bisa ngobatin dan bisa sembuh. Betul? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Maka saudara, saya baca ya, satu lagi. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa. Karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, dengar ya, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Ini lihat saudara. Ketika mereka digoncang demikian, mereka akhirnya tahu. Yunus bilang, lemparkan aku ke laut. Saudara, ketika mereka mau gak mau saudara, bukannya lempar barang, sekarang mereka lempar orang. Karena mereka tahu orang ini yang bikin goncang. Kan saya katakan saudara, kalau kita bisa lakukan semuanya selamatin nyawa, kita akan lakukan. Kalau kita bisa buang semua,
Harta silakan ambil, yang penting saya sehat, yang penting selamat. Jabatan buang, yang penting selamat. Kalau udah hidup dan mati. Nah saudara, kali ini saudara, buang Yunus. Kalau buang dia selamat, buang. Nah saudara, ketika mereka buang, kata mereka apa? Tuhan, kami sudah lakukan yang Tuhan kehendaki. Yunus dibuang saudara. Nah saudara, ini pengakuan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Akhirnya ketika mereka tahu Yunus larikan di hadapan Tuhan, mereka kenal Tuhannya Yunus. Mereka bilang apa? Mereka sadar Tuhan itu yang mengendalikan samudra dan laut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu persis apa yang menggoncang rumah tangga kita. Apakah masalah ekonomi hari ini, masalah kesehatan, masalah pernikahan, atau masalah apa? Masalah kesehatan mungkin menggoncang kita. Ada persoalan apa di rumah tangga kita, dalam kehidupan pribadi kita, saya tidak tahu. Tapi percayalah, ketika badai dan goncangan itu terjadi, hanya satu pilihan kita. Kembali kepada yang di sorga, kembali kepada yang bertahta di sana, dan biar kehendak yang di sana membimbing kita. Maka kita terus berdoa, minta kepekaan sama Tuhan. Tuhan, Engkau berkuasa, apa yang saya lakukan? Engkau bertahta, saya berserah Tuhan. Saya minta Engkau tuntun saya. Saya lemah, saya kecil, saya makhluk yang di bumi, Engkau yang di surga. Engkau yang pegang kendali. Aku cuma menyerahkan kehendakku untuk kehendakmu yang terjadi. Amin saudara. Tuhan berkati kita semua.